Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat isya, tarawih dan insyaallah salat witir yang saya muliakan, saya doakan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Yang pertama dan paling utama, saya mengajak kepada kita semua, mari kita bersama-sama bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat umur ini. Karena kalau kita merenungkan tentang usia atau umur, itu sebenarnya hanya hitungan satu hentakan nafas saja. Apabila kita tarik nafas kita masuk ke rongga dada kita, lalu dia tidak keluar, maka pada saat itu kita sudah henti jantung atau is dead. Begitu juga kalau kita hembuskan keluar lalu tidak lagi masuk, maka juga demikian. Ini yang mengingatkan saya kepada saudara saya, sahabat saya, 30 tahun saya bersama dengannya, tidak pernah berpisah. Bahkan saya warawiri ke Mekah, umrah maupun haji, itu berkat persaudaraan dan persahabatan saya, yakni Bapak Dr. Haji Usman Jasad, MPD, seorang dai kondang, seorang motivator, seorang dosen, seorang pebisnis. Itu yang dialami. Saya sendiri sebagai sahabat dekatnya tidak sempat bersama dengannya, walaupun saya orang yang pertama dihubungi untuk segera tiba di Siloam. Dia berangkat ke rumah sakit jam 14.00. Tiba di Siloam 14.30. 14.58 dia posting. Lagi kontrol. 15.15 sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa cepat, betapa singkat proses perjalanan itu. Dan itu didahului oleh beberapa rekan saya juga. Ada Profesor Wahyudin Naro juga seperti itu. Ada Pak Kanwil Agama Sulsel Bapak Tonang, itu juga begitu.
Terakhir itu tokoh DDI, tokoh HMI yang namanya Nur Hasan atau Cacang, itu juga begitu. Singkat sekali. Maka dari itu Bapak dan Ibu, mari dengan usia umur yang Allah masih berikan kepada kita ini, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin sisa-sisa umur ini. Mudah-mudahan dengan usia yang Allah berikan, karena berbahagialah manusia, sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan bermanfaat bagi kehidupan. Tapi sejelek-jelek manusia itu, ia tahu nama lampe umurna, ia tahu nama pakabaci-baci atau tuon. Itulah yang perlu kita syukuri. Kita syukur, kita sehat, kita mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam. Alhamdulillah, kita masih berada bersama-sama di tempat yang baik ini, di Masjid Raya Baruga yang kita cintai ini. Saya pun mengajak kepada kita berselawat kepada Nabiullah Rasulullah sebagai pembawa risalah yang kemudian menjadi rahmatan lil alamin, dan juga kemudian menjadi teladan di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia muslim. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita selalu sampaikan ini menjadi wasilah untuk kemudian kita mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena hanya satu-satunya manusia yang Allah pernah ciptakan yang diberikan rekomendasi untuk memberi syafaat kepada umatnya. Bahkan umat-umat yang lain, mulai daripada umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabi Musa, sampai kepada beliau, semuanya itu harus melalui persetujuan dan rekomendasi daripada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasulullah mengakui bahwa itu adalah umatku, ia adalah umatku, maka terbuka pintu-pintu syafaat kepada kita untuk sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini saya hanya ingin berbincang secara rileks saja, tidak berat-berat amat. Ada kaitannya dengan tema yang sebentar subuh. Karena kalau saya berbicara tentang puasa, tentang Ramadan, sudah banyak teman-teman dai, teman-teman mubalik yang membahas tarawih maupun subuh hari. Hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua tentang bagaimana realita, fakta dan kenyataan yang telah kita hadapi sebagai umat, sebagai masyarakat, sebagai satu komunitas bangsa, yakni saat ini kita telah berada pada satu abad, yakni abad ke-21 yang disebut dengan, ditandai dengan globalisasi, orang sebut juga era modern, kemudian era digital, era 4.0, 4.0, bahkan sekarang sudah 5.0. Ada lagi era IAI. Ya. Itu fakta dan kenyataan itu kemudian kita hadapi. Memang setiap perubahan di masyarakat itu, ya ada yang mengatakan setiap masa ada distinksi, ada perbedaan, ada penciri setiap masa itu. Kita masih ingat, kita dulu orang-orang tua kita mungkin yang lahir di bawah tahun 80-an. Nah, ini penelitian menunjukkan orang-orang yang lahir di bawah tahun 80-an itu rata-rata masih banyak yang gaptek.
gagal menggunakan teknologi. Tapi anak-anak yang lahir di atas tahun 80-an itu rata-rata hebat-hebat IT-nya. Kita dulu berhadapan dengan era masyarakat agraris. Pada saat itu bertumpu pada alat-alat pertanian, pada saat itu bertumpu pada tradisional, klasik. Orang membajak sawah dulu menggunakan pareha. Ya, kalau di kampung saya itu membajak sawah itu dengan sapi. Ya, lokai mareha. Orang Sinja itu mareha. Saya tidak tahu kalau orang Bone marewa kapan ya. Ya, madakala, madakala ya. Ya, kita mareha. Kalau ada orang bilang ewa kok itu tobone. Kalau dia bilang ehau, itu to Sinja itu, orang Sinja itu. Atau dia bilang cantik, kalau dia bilang cantik dia bilang masyanti. Engkau cewek cantik, masyahasa meru-meru, lau fasya belikesya nalepoi syafi. Nah, itu pasti orang Sinja itu, Pak. Nah, itu kita rasakan itu. Bahkan saya sering naik di dakalanya saya punya nenek itu. Itu begitu itu. Ya. Lalu kemudian berubah, era masuk pada era mesin, era industri. Bergantilah. Dakala itu menjadi mesin, traktor. Ya. Sudah mulai juga di komunikasi sudah menggunakan telepon, tapi telepon kita dulu itu yang diputar, diputar nomornya baru minta sambung ke sentral, baru dihubungkan ke rumah-rumah. Saya masih rasakan kuliah itu kalau mau bercerita dengan kekasih buah hati, kita pergi ke telepon umum di jalan itu pakai koin. Nah, kalau kita sementara bicara lalu putus, kita pukul-pukul itu anunya supaya keluar dua. Iya. Itu era itu. Ya. Kita menonton televisi pada saat itu hanya satu, televisi TVRI. Ya. Hitam putih. Program yang paling kita sukai Aneka Ria Safari. Film yang kita suka film Chips. Ya. Kita rasakan itu. Ya. Wow, masih beli tiket, beli apa itu kita harus ke Peldi. Kalau mau naik Kambuna, Kerinci, Rinjani, Sini, kita antri di Peldi berhari-hari baru kita dapat tiket. Kita rasakan itu. Lalu kemudian datang ledakan informasi yang begitu dahsyat. Masuklah era digital. Seperti yang kita rasakan hari ini, semua serba cepat, semua serba mudah. Ya, kita tidak pernah membayangkan dulu bahwa kita bertelepon itu bisa berbicara langsung dengan orangnya, dilihat mereka ketawa, dilihat apa. Tak pernah kita bayangkan. Yang kita bayangkan ya cukup SMS saja, mungkin paling canggih ini SMS atau telepon dulu. Ya. Kita mau kirim ucapan kartu lebaran, dulu kita menggunakan kartu lebaran melalui pos. Sekarang tidak lagi. Kita mengetik saja selamat hari raya. Kita mau memberitakan kematian kepada keluarga kita, itu dari ke Malaysia kita kirim telegram, belum tentu sampai informasinya. Sementara orang tuanya sudah dimakamkan, dikuburkan. Sekarang semuanya serba cepat. Bahkan lebih cepatnya ini informasi. Ada seorang anak yang tinggal di rumah neneknya, lalu kemudian anak itu mengatakan pada neneknya, "Nenek, saya tidak mau pergi sekolah." "Kenapa, nak? Sakit kah?" "Oh iya, nanti saya tulis surat." Sudah tulis surat menyampaikan cucunya sakit. Belumlah sampai surat itu ke rumah, datang kepala sekolah, datang guru-guru. Dia bilang neneknya, cucu, sembunyi nak." "Kenapa?" "Ada itu kepala sekolahmu datang, pasti sampai mi suratku itu na jenguk kok." Dia bilang, "Tidak, nenek yang pergi sembunyi." "Kenapa saya?" Ya, sudah ke WA itu guruku, bilang tidak ke sekolah kakak meninggal ke nenekku.
Yang mana lebih cepat suratnya neneknya sampai dengan WA-nya dicucu. Itu betapa cepatnya itu, Pak. Hari ini apa yang mau dilakukan oleh kita cukup dengan ini. Ibu-ibu tidak perlu punya restoran, tapi kalau kita mau makan semua makanan, mau makan kapuru, mau makan parobo, palu basah, palu kaci, palu mara, semuanya melalui ini, GoFood, GoSend. Sehingga banyak sekarang istri tidak tahu memasak. Mau tongkas yang kita rasakan ini suami, bagaimana rasanya itu masakannya seorang istri. Semua serba pesan, semua serba online. Ya, kita tidak perlu punya mobil banyak, tapi kita bisa memiliki banyak mobil. Terserah dengan Grab. Apalagi yang kurang? Bahkan ada profesor saya mengatakan, nanti itu ada orang mencapai profesornya, doktor profesornya, itu tidak pernah melihat dosennya, tidak pernah melihat kampusnya. Tiba-tiba dia doktor, tiba-tiba dia profesor. Ya. Betapa perkembangan IT dan bahkan kehidupan keagamaan kita, Bapak dan Ibu, mohon maaf. Dulu kalau kita bertasbih itu pakai ini. Pakai apa namanya? Tangan. Masih sampai sekarang subhanallah, 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 subhanallah. Salawat juga begitu, pakai tangan. Begitu kemudian perkembangan selanjutnya pakai hilang-pilang, tasbih. Ya dulu ini 33, sekarang menjadi 99. Subhanallah, subhanallah. Lalu kemudian berkembang era, ada yang menemukan ini luar biasa. Kita hanya penikmat, yang menemukan itu bahwa penomoran. Itu yang bunyi tak 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 yang dipakai pramugari itu menghitung penumpang. Nah, itu begitu dipakai. Lalu muncul lagi sekarang yang lebih canggih lagi, yang seperti cincin begini. Ada mungkin yang pakai datar kita tuh digital itu. Digital. Seperti cara beragama, beribadah pun sudah digital. Apalagi dengan kotak-kotak amal hari ini, tidak perlu kita bawa uang receh, uang apa, dompet dan lain-lain. Cukup dengan QRIS. Ya, lewat itu ada QRIS-nya di situ. Cukup dengan ini saja kita sudah bisa berinfak. Bahkan untuk masuk, minggu lalu saya ada di Tanah Suci, betapa susahnya untuk sampai ke Raudat. Tidak mungkin kita masuk kalau kita tidak mendaftar nusuk pakai barcode. Pakai barcode ataupun tasreh yang diberikan oleh muassasah itu. Nah, ini semua Bapak dan Ibu, persoalannya hari ini adalah suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita berhadapan dengan situasi dan suasana ini. Nah, bagaimana kita tidak larut dengan kenyataan hidup ini, karena ini ibarat dua sisi mata uang, ibarat dua sisi mata pisau. Kalau kita gunakan pisaunya dengan baik, insya Allah positif. Banyak yang bisa, termasuk melalui YouTube. Hampir semua kitab-kitab sudah ada di dalam. Mau belajar agama tentang apa, kitab-kitab hadis, semuanya itu positif. Tetapi kalau kita mau gunakan secara negatif, itu bisa mencincang-cincang dan membunuh kita. Banyak orang mati gara-gara HP. Karena apa? Melalui pinjaman online. Tidak bisa mina bayar, tercekik nih, bunuh diri. Melalui judi online. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Banyak, ada pasti positif dan ada sisi negatifnya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bagaimana nilai-nilai takwa ini tetap ada di era apapun. Takwa di era digital itu seperti apa? Rasul mengatakan ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dalam situasi dan kondisi apapun. Maka kemudian kita harus memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial. Itu di dalam menghadapi era seperti ini. Termasuk kecerdasan moralitas dan sebagainya. Maka bekal apa yang harus miliki agar kita tidak digilas oleh zaman now di era digital ini? Yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah,
Mari kita bekali, bentengi diri kita dengan karakter yang istiqomah. Seperti istiqamahnya ikan di laut. Walaupun dia tinggal di lautan yang penuh dengan asin, airnya yang asin, tetapi ikannya tetap tawar. Innal ladzina amanu qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah tahafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, sikap istiqamah ini penting untuk kita miliki. Boleh zaman berganti, boleh zaman berubah, tetapi kita tetap pada kontes istiqamah itu. Istiqamah dengan akidah kita, istiqamah dengan keimanan kita, istiqamah dengan ibadah kita, istiqamah dengan akhlak-akhlak yang baik yang telah diajarkan oleh nilai-nilai ajaran agama kita yang luhur ini. Yang kedua, bergaullah dengan teman sosial media yang selalu mengajak kepada kebaikan. Mari kita berdakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita berdakwah. Ya, da'a yad'u da'watan, kita mengajak orang. Tapi kalau ada teman sosmed kita yang selalu menjadi toksik, selalu menjadi racun di dalam kehidupan kita, mengajak kepada keburukan, hati-hati, banyak tawaran-tawaran, mengajak video call, apa dan lain-lain. Hati-hati bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, hindari sebar berita hoax. Ya, kita tidak tahu hari ini seperti apa pemberitaan yang kita terima. Inilah, mudah-mudahan ini sebagai renungan terakhir, satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Rasulullah sudah menyebut ini tentang era yang dihadapi hari ini. Apa kata Rasulullah? Bahwa sayati ala nasi sanawatun hata'un, akan datang kepada manusia suatu masa yang penuh dengan tipu daya. Rasul itu sudah sebut 4 cirinya. Yang pertama kata Rasul, era itu adalah era di mana orang-orang mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadanya. Saya tidak tahu hari ini apakah yang digambarkan oleh Rasul sudah terbukti. Tetapi kalau kita lihat kenyataan, disuruh urus hutan malah menjadi perambah hutan, disuruh urus Pertamina malah mencampur Petrobat dengan Pertalite. Rugi negara 900 triliun Pak. Yang namanya 900 triliun itu 1 miliar saja kalau dibelikan Lapok, Banno, penuh ini Makassar itu. Apalagi 900 triliun, hampir 1000 triliun. Akhirnya apa hari ini? Kita semua menderita di kampus. Ada Pak Rektor di sini. Kita menderita efisiensi sekarang Pak. Luar biasa kita rasakan. Tidak ada lagi dana-dana penelitian, dana-dana pengabdian, pengajaran. Semua dosen-dosen LB kita. Mungkin di swasta tidak ada persoalan, tapi kami yang di negeri, di UIN Alauddin, di Unhas, di UNM, semua merasakan. Negara memberi kita uang lalu kemudian dikembalikan ke negara untuk sebuah program efisiensi. Sementara di tempat lain orang bebas melakukan korupsi dan semacamnya. Yang kedua, dan orang-orang yang jujur dianggap hianat. Orang-orang yang berkata jujur dianggap hianat. Saya ingat bagaimana jujurnya Abraham Samad, hanya gara-gara kartu keluarga saja sehingga dia dipecat menjadi ketua KPK. Memang Indonesia ini susah sekali dipimpin oleh orang-orang jujur. Pak Baharudin Lopa pernah muncul, tidak lama juga usianya, kasihan. Dan yang lain. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang suka berkata jujur itu dianggap bohong. Itu ketiga, itu cirinya. Dan yang keempat, orang-orang yang berkata benar itu disalah-salahkan. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu, apakah prediksi Rasulullah SAW tentang kondisi hari ini sudah kita rasakan, ini sudah kita hadapi.
kita lihat. Dan yang pasti, Bapak dan Ibu hadirin, mari dengan bulan suci Ramadan ini, mari kemudian kita menjadikan ibadah ini untuk merefleksi, mengintrospeksi, mengevaluasi. Mudah-mudahan kualitas kehidupan kita ini, walaupun zaman berubah, tetapi kualitas ibadah kita, kualitas pengabdian kita kepada Allah itu terus-menerus meningkat. Saya bersyukur jemaah Masjid Bukit Paruga ini, alhamdulillah, sama saya lihat posisi jamaah isyanya sama dengan jamaah subuhnya. Dan ini yang paling ditakutkan oleh Barat. Kapan jamaah subuhnya orang-orang Islam sudah sama dengan jamaah Jumatnya, maka tunggulah kejayaan Islam itu akan muncul. Dan ini saya lihat di negara kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, rahmat, maunah dan inayah pertolongan kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di jalannya fid darus salam, untuk kemudian sampai kepada selesai bulan Ramadan kita semua masuk dalam kategori Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan seluruh dosa dan kesalahan kita. Sehingga dengan demikian apabila Allah telah mengampuni kita, maka tidak ada halangan kita atas ridha dan rahmat Allah untuk kita sampai ke satu pintu yang disiapkan bagi kita spesial VIP untuk orang yang berpuasa, yang namanya pintu Babur Riyyan. Mudah-mudahan kita semua ada di situ, insya Allah, bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan keluarganya, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian tak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ikan cepa, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung iriam, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa yakum wal afu minkum. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.